وبركاته في الدارين آمين. وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة بأبصارهم على ما يليق بجلاله وقدس كماله، وأن يعتقد فضل أصحاب رسول الله وترتيبهم، وأنهم عدول أخيار أمناء لا يجوز سبهم ولا القدح في أحد منهم، وأن الخليفة الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان الشهيد ثم علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك اللهم يا أرحم الراحمين. Masuk dalam neraka tapi sekedar mampir ya, masih mampir ya, sedang merokok, kena uapnya saja itu meleleh ya, kulit itu meleleh. Bahkan ada satu ya, kalau ahli neraka itu midu nang di bumi, laut itu langsung sat ya, laut langsung sat ya. Jadi kok tapi nek bidadari sing itu nang bumi, laut itu langsung tawar ya. Bidadari swarga ya, kudu bidadari dunya ya. Bidadari dunya tangi turu itu langsung iwake mati kabeh. Jadi potas. Ora ahli lho akuarium, bidadari gitu nang akuarium mati ya. Ya. Jadi ada yang kekal abadi, na'udzubillah min dzalik ya. Termasuk diantaranya itu nanti musuh Sa'ban ini ya. Musuh Sa'ban ini ada orang-orang itu yang sudah ditulis wong iki ahli neraka. Tahun ini sudah ditulis orangnya ahli neraka ya. Dan juga ada orang-orang yang namanya sudah ditulis tapi dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena amalannya dia istighfar, minta ampun, dia manfaatkan malam musuh Sa'ban ini dengan sebaik-baiknya, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dihapus namanya. Ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik namanya tidak dihapus dan dia meninggal di tahun ini ya, dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Nah, makanya kesempatan itu ada malam musuh Sa'ban, ala min mustaghfirin fa'aghfirullah ya. Adakah yang minta ampun pasti aku ampun. Ala min mustarzikin fa'arzuqah ya. Adakah yang minta diberikan rezeki ya, rezeki berlimpah, maka mintalah kepada rezeki, maka akan aku berikannya. Saya dulu masih ingat sejak ngaji di apa di Ustadz sore, Sabtu sore, Ustadz menerangkan ini masalah ini tidak benar. Kalau Ustadz zikin ya, Pak Arizko beliau menjelaskan ya, ada orang yang minta rezeki, niscaya pasti akan aku berikan rezeki ya, uripe ya, rezekinya mampir ya, berikan kesempatan rezeki, maka manfaatkan kesempatan malam Minggu Sa'ban untuk meminta ya perubahan nasib kita menjadi lebih baik ya. Wa yarhamu lil mustaqimin ya, Allah itu akan merahmati orang-orang yang meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ya, gak hanya itu toh ya, hakut iku ya, iku sak lete ngambil hasud ya, hakut itu sak lete ngambil hasud. Cuman lek hasud itu ya, hasud itu kadang levelnya dia benci sama orang tapi dia nggak ngajak orang lain benci ya. Tapi kalau hakut itu dia benci sama orang, dia ngajak orang lain benci ke orang tersebut dan ngadu orang ini dengan orang lain. Dia nyebarkan ya apa supaya orang itu benci sama si fulan. Itu hakut. Ono ndak saiki? Makanya ya sholat ya ibadah ya, tapi kelakuan mereka ya menggarai iblis tempat kita. Oh, iblis itu kan benci sama Nabi Adam ya. Iblis kan benci sama Nabi Adam, tapi iblis tidak ngajak malaikat untuk benci Nabi Adam ya. Wes aku benci Nabi Adam sampai di kiamat ya, keturunanmu tak sesat no ya, itu sembah iblis. Tapi apa iblis ngajak malaikat itu Nabi Adam itu tidak menolak, tidak ya. Tapi sekarang ada kelakuan anak turunnya Nabi Adam
sing ngalang-ngalai iblis. Benci orang, benci sama seseorang, ngajak orang lain juga benci, menyebarkan kebencian itu juga. Orang ini meskipun sholat, meskipun sodako, maksud sholat bengi, ya, ilmu ini sak tumbuh, tidak akan diterima. Dan orang ini kalau menyusahkan, dia tidak minta ampun, tidak minta halal sama orangnya dia zalimi, tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang punya salah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyesel, ketun, istighfar, gak bakal baleni, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu. Ya. Tapi kalau orang sudah kena penyakit hasud, hakut, gak ada obatnya. Ya. Kenapa? Kecuali dia melihat orang yang dia hasuti binasa, wis iku tok obatnya. Itu pun gak akan selesai. Dia akan nyari lagi. Ya. Karena penyakitnya, hatinya sudah digerogoti dengan penyakit hasud. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, makanya dikhawatirkan ya, orang seperti ini termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Ya. Kenapa? Amalan nih wake tapi kok dina kiamat dipek ambil orang yang dia zalimi. Ya. Diambil dia sakit nih ya. Makanya kan pernah kan kita bahas, kita tuh harus punya sifat hati yang mudah memaafkan orang lain ya. Misal ya, dalam kehidupan kita pernah disakiti orang ya, sudah maafkan, sudah berlalu. Ya Allah, saya ridho ya, saya maafkan orang tersebut, jangan dituntut dunia akhirat ya. Orang yang memaafkan orang lain, maka Allah akan buat orang lain memaafkan dirinya kalau dia pernah punya salah sama orang lain. Gitu ya. Jadi ya, kita memaafkan orang lain, orang buat salah sama kita maafkan. Maka Allah akan gerakkan orang lain yang kita punya salah sama dia untuk memaafkan kita. Ya. Tapi kalau kita itu nyebar kebencian, pasti ya. Kalau kita nyebar kebencian, maka Allah akan ya gerakkan orang untuk benci sama kita juga. Gitu. Ya. Kelihatan kan contohnya bisa akeh ya. Kamu nyaci ini, ada orang ngikutnya, ikut benci juga. Ya, wis kok muter lingkaran iblis di situ. Ya, sedangkan yang diilokno tenang, gak ngereken, gak balas mencaci. Ya, dosane kalau ya ahlan wa sahlan marhaban ya, dosaku kok pek kabeh. Ya, terima kasih. Ya, makanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin ya, itu kan ketika beliau itu dicaci maki sama orang, keluar dari masjid diilokno ya, entek-entekan ya sama orang ya, dicaci maki. Ya, ngelokno gak di media sosial secara langsung di depannya ya. Coba kalau kita ketemu ngono, si Alwi gak rusuh ini loko ngono ya. Jarene Hilmi, sampean kurang ngopi ya Mas. Mas tak jak ngopi Mas ya. Cok ngopi sianida diracun ya. Cek meneng ya. Ya, ini ndak sinalisan ini gak dicarno. Oh, ini sampai ngetut nang omahe lho ya. Bayang kamu keluar dari masjid ya. Alwi mulai itu kamu duduk masjid jamek dilok nambah wong. Melaku iku dhisik wong ngambek ngelok-ngelokno. Sampai jodipan ditutno, sampai ngarep omahe lho. Bayangno. Iku lak saking anune temen ya. Oh li diwilokno pokoke gak sila sing awine santai ambek mlaku, ambek tuku iwak, tuku jajar, ambek tuku gorengan, ambek santai, ambek rokokan ngono ambek nyenang. Wong ngelokno terus gak menemari ya. Tuku oma wis mari ya. Sik entekno ndak ibu. Jika anu dikasih uang ya. Dikasih 10 dinar kok ada itu, kasih uang. Saya kurang tak tambah meneh. Terima kasih. Loh. Ya. Apa sampean kok malah dikekno ya. Padahal saya itu disuruh orang untuk mencaci maki sampean. Jadi dibayar wong gongon ngilokno. Ya kok ono sih saiki model ngono ya. Banyak ya. Padahal wong cerdas tapi kok gelem ya dibudui sama orang kaya, orang yang punya fulus untuk ya mencaci maki orang lain ya. Karuan iku dibayar ya. Sing goblok iki gak dibayar tapi melok ngilokno. Bualul iku ya. Iya amale akeh pun ya. Amalnya banyak pun tetap kurang pahalanya. Iki gak duwe amal, gak tau sembahyang. Ya. Gak tau sembahyang babar belas ya. Ngilokno. Ya naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kita ada orang itu mencaci maki kita ya, fitnah, ngilokno sebenarnya sudah biarkan ya. Matur nuwun, tabungan amalku ya.
Kalau wong ngomong salat teng masjid, oh iki mari iki dadi nggonanku iki. Cara hitungane koyo ngono. Ya, jadi hati-hati dengan hal yang bisa menyebabkan ya perbuatan itu menyebabkan kita kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Terutama hubungan sesama manusia ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Harus imbang ya. Kemudian orang-orang mukmin setelah menceritakan orang-orang yang kekal di dalam neraka yang disebutkan ya orang-orang mukmin itu kekal di surga. Annal mu'minina mukhalladuna fil jannah abadan sarmadan. Orang mukmin itu kekal selama-lamanya di surga ya, abadan sarmada. Ya, selama-lamanya tidak akan ada hentinya. Ya. Misal dia punya istri yang solihah, ya kok dikumpulno Dik? Nggih swarga. Ya, dari Nabi Lot juga oleh bidadari ya. Ya tetap oleh dapat bidadari. Ya, tapi tetap ya istrinya yang paling cantik, syaratnya istri sing solihah. Ya. Solihah itu gak harus dari kalangan santri ya. Gak dari gak butuh mbak-mbak santri yang santri ndak ya. Sing penting dia itu ngerti syariat ya. Ya, yali-yali cari alus sebagainya. Sing penting itu ngerti santriwati tapi gak ngerti najis. Ya. Sarungmu diumbano tapi gak suci. Salatnya akhirnya nggak sah ya, gampangnya seperti itu ya. Masak di padahal gak ngerti iki najis apa enggak, iki halal apa enggak ya. Mas Hilmi, Kakanda Hilmi sama minta masakan apa ya, wah jadi Hilmi sayang adinda aku pengen steak, oh ya wis tak belikan ya, oh ya nggak itu kok steak lah ya, steaknya Portland B2 lu kok enak gini. Iya, tuh kuda pecinan. Apapun akan kulakukan dari sini. Iya benar, tapi berhubung nggak ngerti syariat ya, akhirnya malah salah gitu loh ya. Tidak istri seperti sinyal orang-orang solihin, coba mereka itu nggak mau lek suaminya pulang membawa rezeki sing subhat, apalagi sing haram ya. Mas Halwi ya, zaman budal teko omah iki ya, aku gak popo luwe Mas Alwi ya, pokok sampean gak nggawa ya duit sing haram ya, gak apa-apa sampean nggawa duit halal ya, masuk omek titik aku jak nang bakso tindek gak apa-apa ya. Bisa ngono ya, wis iki aku oleh rezeki overtime ya, iki tak nang bakso tindek, bojone seneng ndongakno ya, ya tak ndongakno rezekine lancar. Jadi Allah berikan keberkahan dari pintu yang lain ya. Jadi seperti itu dampaknya istri yang solihah itu luar biasa ya, akan berikan keberkahan di dalam rumah tangga kita ya. Bojone suwoge ya, tapi gak solihah ya. Bojone soge gak solihah ya. Sing lanang dilono apa? Mukondo ya. 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 Wis gak usah diperpanjang ke mukondo kok apa ya. Jadi limi memendo ya, panjang. Ini punya standar TikTok ya. Alhamdulillah, semoga kita semua ya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Yang belum nikah ya, semoga kasih ketemukan jodohnya ya. Jodoh yang solihah, akhlaknya luar biasa. Amin ya robbal alamin ya. Nah, kemudian ya, jadi mereka ini nanti kekal di neraka, kekal di surga ya, orang mukmin ini. La yamassum fiha nasab. Enggak akan kesel ya. Kalau ceritanya capek kesel. Ya. Enggak ada namanya juga buang hajat, enggak ada. Ya, jadi orang-orang penduduk surga itu kalau mereka itu habis makan, minum ya. Waduh, jadi Alwi ini salur pencernaan ini enggak berjalan berarti ya. Kok enggak ada BAB ya, keluar melalui keringatnya mereka ya, tapi keringatnya wangi ya, keringatnya wangi baru balik mana ya. Ini orang-orang yang ada di dalam surga, tidak akan capek. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan selamanya ya mereka itu tidak akan dikeluarkan dari surga ya. Orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak akan dikeluarkan untuk selama-lamanya. Tapi orang yang masuk ke dalam neraka masih ada kemungkinan dia akan dikeluarkan
Ya, dengan catatan dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Tapi kalau dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini tidak menjadikan dia itu beramal yang menyebabkan dia bisa dikeluarkan dari neraka. Nauzubillah min dzalik, ya, bisa menyebabkan dia kekal di dalam neraka, ya. Nah, kemudian sifat keadaan orang mukmin itu mereka itu di surga akan melihat Tuhan mereka dengan mata mereka, absarihim, ya. Ala ma yaliqu bi jalali qudsi wa kamalihi, ya. Dengan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah alam nanti bagaimana mereka melihat Allah, ya. Jadi ada satu hari tertentu di mana orang mukmin itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat di atas segala nikmat dibandingkan nikmat surga seisinya, ya. Nah, bahkan orang-orang mukmin itu juga mereka juga berkunjung satu sama lain, ya, berkunjung satu sama lain, ya. Setelah berkunjung, ya, terus ada jadwal, ya, bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka kembali wajahnya tambah bersih, tambah ganteng, ya. Sing wedok tambah cantik, ya. Dalam kenikmatan selama-lamanya. Nah, ini ya keadaan di surga. Kemudian kita wajib meyakini keutamaan para sahabat Rasulullah SAW, ya. Dan, ya, keurutan mereka, wa annahum udulun ahqiyaun, ya, umana, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang adil, orang generasi yang terbaik, ya, generasi para sahabat manusia yang paling terpercaya, ya. Tidak dibolehkan mencaci mereka, ya. La yajuzu sabbuhum wala qadah fi ahadin minhum, ya. Ataupun salah satu dari mereka. Ini termasuk akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tidak boleh mencaci maki sahabat, ya. Karena di dalam akidah yang lain itu ada akidah yang tugasnya itu mencaci maki para sahabat, mencaci maki Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya, mencaci maki Sayyidah Aisyah, ya. Itu akidah Syiah, ya. Ada juga akidah itu yang khusus milih sahabat tertentu tok, ya. Oh, yang dipilih mek Muawiyah tok, sahabat Muawiyah, tidak. Kita semua tidak membedakan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak membedakan, ya. Semua sahabat, semua memiliki kemuliaan masing-masing, ya. Dan apa yang terjadi di antara para sahabat, ya, kita gak boleh, ya. Oh, sahabat iki lo perang, ya, perang mbek Sayyidina Ali, ya, berarti gak bener. Sahabat iki perang mbek Sayyidah Aisyah, berarti gak bener, gak boleh, sudah. Ya, itu urusan mereka. Ya, kalau di dalam subat, ya boleh. Wa ma jara baina sahabiyat, ya, apa? Ya, wa ma jara baina sahabi naskutu anhu ajrul istibati, ikhtiyat apa istibati? Nusbitu, ya. Ya. Apa yang terjadi di antara para sahabat, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, diam, ya. Oh, kita sedekah kita sak gunung Uhud, ya. Ini sedekah sak gunung Uhud aja gak akan menyamai, ya, debu yang menempel di kaki mereka. Ya. Mereka kumpul dengan Kanjeng Nabi, ya, beriman sama Rasulullah, ya. Tapi kono yo andek-andek, waduh, aku andekan aku hidup jamane Kanjeng Nabi rek, aku wong paling beruntung, ya. Iya lek kon iman nang Kanjeng Nabi. Tapi lek kon di golongan Abu Jahal, ya. Karena saat itu adalah ujian yang paling berat, ya. Ujian yang paling berat, ya. Mampukah kita, ya, menanggung ujian seperti para sahabat, ya. Diusir dari rumahnya, hilang kekayaannya, dirampas semuanya, ya. Tapi mereka milih Kanjeng Nabi, ya. Coba kalau sekarang misal ya, ini kata, ya, Rasulullah ketika turun ayat tentang keharuman minuman keras, ya, semuanya manut, ya, manut. Kalau sekarang, ya, turun ayat minuman keras, ya, muncul orang-orang yang open minded, ya. Ya, bagaimana ini minuman keras diharamkan? Minuman keras berkontribusi terhadap pendapatan negara, ya.
Kalau minuman keras diharamkan, pabrik-pabrik ditutup, bagaimana kami mencari makan? Wah, ya. Kayak gitu. Ikut wis beda wisan. Ya, sudah beda. Ya, maka bagaimana ya? Dengan kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi. Ya, alhamdulillah kita hidup ya setelah ratusan tahun setelah zaman Rasulullah SAW. Tapi kita ya dikangeni Kanjeng Nabi. Ya, kita didoakan Kanjeng Nabi. Ya, gak ketemu Kanjeng Nabi, gak ketemu para sahabat. Ya, tapi kita dilahirkan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, jadi manfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Ya, kemudian khalifah. Ya, yang benar setelah Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Utsman Asy-Syahid. Ya, Sayyidina Utsman yang meninggal kemudian syahid. Summa Aliyul Murtada, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, dan seluruh para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in ya yang mengikuti jalan para sahabat bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian selanjutnya khatimatul khatimah. Alif. من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم ففي غفلة أما خلق له إن الله إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه اكتب أثره اكتب أجله اكتب شقيا أم سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته ini ya wasayyiatihi ya. Jadi khatimatul khatimah ya. Penutup pembahasan dari kitab Nasaihud Diniyah. Ya, ini terdiri dari 7 hadis ya yang mencakup ya semua hikmah yang menyeluruh dan nasihat-nasihat yang bermanfaat dari kumpulan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Al-hadisul awal yang pertama an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya. Aku mendengar dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ibna Adam la fi ghaflatin amma khuliqalah ya. Sesungguhnya anak Adam itu mereka dalam kelalaian dari tujuan mereka awal diciptakan ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, dikumpulkan jadi satu di alam arwah ya, Allah mengkhitab kepada ruh kita semua, alastu bi rabbikum ya. Apakah aku Tuhanmu? Ya. Semuanya kompak qalu bala syahidna. Ya. Sing gak jawab ya iku lahir dalam keadaan non muslim, kafir ya. Ono sing jawab liri ya. Imannya tipis ya. Macam-macam. Kemudian innallaha idza arada khalqahu, Allah Subhanahu wa taala jika hendak menciptakan ya kita ya manusia anak Adam, Allah itu menyuruh malaikat uktub rizqahu ya, tulis rezeki ini ya, tulis rezeki ini piro selama hidupnya. Umurnya 60 tahun, rezeki ini 300 triliun ya. 300 triliun itu gak dikasih langsung ya, dibagi-bagi ya. Umur 1 sampai 7 tahun, oh rezeki ini 5 miliar ya, tapi dibagi berupa ini ya. Oh umur sakmini sampai sakmini ya, rezeki ini 100 miliar ya, tapi dalam bentuk lain-lain ya. Misalnya dalam bentuk gaji dicicil ya, saulan bayarannya piro, pokoknya totalnya ya. Penghasilanmu berapa? Penghasilan saya 10 miliar ya. Selama berapa? Selama 20 tahun. Ya, berarti saulannya piro kari ngitung ya. Kari ngitung gitu tok. Jadi ya, inna ahadakum ijma'u khalqu fi batni ummihi 40 yauman nutfatan ya.
Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hil. Kalau dalam hadis arba'in, ya Bawit, hadis arba'in, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, ya. Summa yakunu alaqatan, summa yakunu mudghatan, ya. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yurfa'u ilaihil yursalu ilaihil malak fa yanfa'u bihi fa yu'maru bi arba'i kalimati bi rizqihi wa ajali wa amalihi wa syakin au sa'id. Sebenarnya selesai taklim ini ya. Jadi kita itu ketika berada di dalam perut ibu kita, dalam rahim, ya, usia berapa lu? 3 bulan. Iya. 3 bulan atau 4 bulan? Ya. Yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan misla dzalik, summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 kali 4 berarti berapa bulan nih? 5 bulan. Ya, sekitar 5 bulan. Ya, makanya ono neloni, ono mitoni. Ya, orang Jawa digenapno sampai 7 bulan. Ya, itu ditulis dalam rahim itu, ya. Iki rezekine sak pira. Iki wong sing bejo, wong sing cilaka. Ya. Jodohe sapa? Itu ditulis, ya. Di dalam rahim kita sudah tertulis meninggal di usia berapa. Itu sudah tertulis, ya. Sesuai dengan hadis ini, ya. Allah mengutus malaikat uktub rizqahu, ya. Tulisan rezekine pira, ya. Uktub atharahu, ya. Uktub ajalahu, ya. Tulis, ya, umurnya, tulis, ya, kapan dia meninggal, ya. Tulis juga tentukan takdir dia itu orang yang celaka ataukah orang yang bahagia. Summa yartafi'u dzalikal malak, ya. Kemudian malaikat itu, ya, terbang ke langit memberikan catatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutus summa yaqilullah bihil malakain yaktubani hasanatihi wa sayyiatihi. Ya. Terus ditulis, ya. Rezekinya ditulis, wengi cilaka apa enggak? Ya. Ruhnya ditiupkan, baru Allah ngutus malaikat sing nulis kebaikan dan keburukan. Sing jogo. Ya. Ditulis jogo, ya. Jadi malaikat Raqib Atid itu, ya, itu ketika seseorang mulai ditiupkan ruhnya di dalam rahim, ya, sing jogo. Nah, tapi begitu nanti masuk umur taklif, ya, umur kena kewajiban, baru mulai dicatat oleh malaikat. Oh, iki, ya, bagian nulis keburukan dan kejelekan. Nah, kemudian selanjutnya wa ifa idza khadarahul maut irtafa'a dhanikal malakani wa ja'ahu malakul mauti liyaqbida ruhahu fa idza dakhala qabrahu rudda ar-ruhu fi jasadihi wa ja'ahu malakal qabri famtahanahu summa yartafi'an. Ya, summa yartafi'an, ya. Ini ya. Kalau sudah selesai ditulis, ya, malaikat sing nulis api LE tadi. Nah, ketika fa'idha khadarahul maut, kalau sudah kematian itu datang ajalnya, nah, malaikat sing nulis keburukan dan kejelekan tadi tugasnya selesai, ya. Jadi malaikat itu ditugaskan mulai ketika ruh itu ditiupkan ke dalam, ya, segumpal daging. Nah, ketika kita meninggal, ya, malaikat sing wis bagian nyatet amal kebaikan keburukan kita, itu tutup buku, ya, tutup, ya, tugas kita selesai, ya, berangkat ke langit, ya. Nah,
Wajah malakul maut yakbidu ruhahu. Datang malaikat maut untuk mencabut ruhnya. Sesingkat itu ya. Ya. Sebentar itu kita ini. Ya. Diciptakan di dunia dari segumpal, dari setetes air mani, jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Dari segumpal daging dibentuk, dikasih tulang. Ya, setelah beberapa bulan ditiupkan ruh, dititipno ruh kayak hidup. Ya, waktu lahir ke muka bumi, ya, wedi kayak malaikat sing nulis kebaikan, keburukan. Ya, bagaimana dia berproses? Ya, datang waktunya dia meninggal, ya, malaikat sing nyatet mang wis mari tugasnya selesai. Datang malaikat maut nyabut nih, terus jumuk nih. Berarti kan jasad cuman titipan aja. Ya. Jadi jasad kita ini yang saat ini kita tempati, ya. Itu cuman sebagai sarana kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Ya. Ono sing jasad sing dikei daging sing api, ono sing dikei daging sing putih, ono dikei daging sing coklat, ono daging sing ireng, ono daging sing putih kemerah-merahan, ya. Ono sing dikei daging yang lahir dari keturunan ini, lahir dari keturunan ini, kemudian itu dan lain sebagainya. Ternyata itu cuma sebentar. Ya. Engko dikubur mari hancur jadi tanah. Ya. Selesai sudah. Yang diminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan ruh kita dengan jasad tersebut. Ya. Fa idza dakhala qabrahu, ya. Wis jasad iki mang wis dicabut ruhe. Ya. Dimasukkan ke dalam kubur. Ruddar ruh fi jasadi. Ya. Ruhi dibalikkan menang jasad. Ya. Makanya dalam hadis itu seperti orang bangun tidur lu. Tangi-tangi wis ngene kubur. Ya. Ya saiki iso korupsi, ya. Laut dipangan ya, iya. Ya, gas diemplok, ya. Aspal diemplok, hutan dibabat ya, ya. Hutan dipuangan kabeh, timah dipangan ya. Emas diemplok kabeh, gak warek-warek. Ya. Itulah orang-orang yang kalau makan barang haram, ya. Orang itu kalau makan barang haram gak akan pernah kenyang. Ya. Jangankan barang halal pun kadang kita gak kenyang ya. Ayo ngaku ya. Kadang barang halal pun kita waduh, ono meneh ya. Imbu. Orang itu kalau biasa makan barang haram tidak akan pernah kenyang. Korupsi 1.000, kok aman, kok enak 200.000, kok aman, kok enak 1.000, kok aman, kok enak ya. Wis ora carane tambah lihe ya. Semakin pintar semakin lihe. Oh carane dibarong ini. Aku duwe keahlian manipulasi di belakang. Banyak ya. Manipulasi data. Ya, dilolosno kabeh set. Oh ya, telepon. Oh kok Rubicon di omamu teko ya. Ya, njaluk apa? Ya, tak kirimi Mercy ya. Kirimi Mercy. Ya, digawe. Ya, dikai duit sak koper. Ya, pasti jelas uangnya lari kemana. Dari barang yang haram itu akan larinya kepada yang haram. Ya. Nah, haram akhirnya kayak main sembarang kali ya. Icip-icip kena penyakit akhirnya. Ya. HIV, sifilis dan sebagainya. Ya, hartanya nggak bisa menyembuhkan dia. Ya. Malaikat disinteni. Ya. Deloken lho yo, mudhun tak amblek-amblek. Ya. Bumi itu ya tegak karena melihat umat Kanjeng Nabi, iku wis bahasa dalam kitab itu kalau orang itu kalau jengkel, pegel gini dikeretekno lho ya apa? Ya. Ngene lho ya. Ya Pak Mir, gini ya. Ya. Wis gemes gitu loh. Ya. Gemes kon yo ndek gegerku saiki kon sik iso ngene ya. Mari ngono kon mudhun ndek kuburan. Tak remet-remet bahasanya gitu. Ya. Malaikat itu sudah. Laut pun juga sama. Ya. Laut iku wadon nang Gusti Allah ya Rob ya. Aku ini ndelok kelakuane ya anak turune Nabi Adam. Iki wis gak kuat nih ya. Izinkan aku itu melaku-melaku dulu nang ngene daratan. Ya. Sekedar ya cek apa bahasa Hilmi ngetes ombak ya. Ngetes ombak ya. Iku wis gregeten wis ndak kuat itulah itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala
karena ada tangisan anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik nangis, ada sapi, ada hewan-hewan yang menyusui, ya, ada orang-orang yang kelaparan, cek dungo, ya, ada orang-orang soleh yang masih bersujud, ya, tidak jadi, ya, masih banyak orang sing sholawat tangga Kanjeng Nabi si ojo ditahan, ya, wis gak kuat, ya wis sebentar saja ya, diluk aja, diluk, ya, surat tsunami 20 meter, ya, sak kota entek, ya, iku mek ya, mek sak gedrukan gitu tok, ya, sing angin yo ndak kuat, ya Rob, ya, aku gak kuat delok tingkah laku nih manusia kok gini iki, ya, izinkan aku menari-nari. Ya wis kata izino, ya, menarilah dan terus tertawa. Menarilah, tapi ono kancane, tak kancane dikancane ambek geni, ya, topan ambek api, entek sak Los Angeles yo wis sak Beverly Hills entek ngono, ya, cuman secuil aja, ya, bumi itu sudah tidak kuat, ya, jika bukan karena doanya, ya, istighfarnya, ya, orang-orang yang lemah, ya, dan karena ada orang-orang alim, maka bumi ini ya wis gak kuat, ya, gak kuat melihat tingkah laku anak manusia itu, ya, makanya ketika di hari kiamat itu di dalam Al-Quran kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, ya, bumi itu berguncang hebat, wis kesempatan ini bumi, ya, dientek-entekno gitu loh. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan apa yang di dalam bumi itu yang paling berat ditokno, ya, bisa banyak, ya kan, ya, batu, api di dalam bumi itu dikeluarkan semua, wis gak ada yang selamat, ya, iya lah di film sih selamat numpak apa kapal tanker, ya, lift, ya, numpak kapal selam selamat berapa orang, ya, dari kiamat. Nanti hari kiamat tidak akan ada yang selamat satupun, ya, walaupun orang itu bersembunyi di dalam batu yang tertutup rapat, ya, batu itu akan ikut hancur, ya, bahkan dalam riwayat kan kalau dalam hadis itu orang itu gak sempat kaget itu telat, ya, kaget terus mati saking cepetnya, ya, ketika brum gitu loh, ya, kaget itu gak sempat kate nginep, ya, sing kita nang ngisor kursi gak sempat sudah, ya, saking dahsyatnya saat itu. Nah, kemudian kalau sudah jasad ini di dalam kubur, ruhnya dikembalikan, wajah malakul qabri famdahanahu sumayartafi'ani, datang malaikat mungkar nakir, ya, ngasih pertanyaan, ujian, ya, apal nih, apal, Lutfi apal ya, ilmi apal ya, apal, ya, bukan ujian negara tapi ujian agama ini, ya, berarti ujian negara berarti gak apa-apa kan nyontek, ya, mau ujian dari kubur dikai kisi-kisi wisan, ya, jadi kayak bocoran, ya, nah, iya, ya. Tapi yang menyebabkan kita bisa jawab itu tergantung amal ibadah kita. Ada ulama juga mengatakan bagaimana kita mampu menjawab di alam kubur adalah bagaimana kebiasaan kita hidup di dunia. Kebiasaan kita hidup di dunia, terus kumpul dengan siapa, cinta kepada siapa, 3 hal itu, ya, kebiasaan kita bagaimana, ya, kumpul dengan siapa dan cinta dengan siapa, cinta kepada siapa, ya, dan cinta Kanjeng Nabi, kumpul dengan orang yang cinta dengan Kanjeng Nabi, kumpul dengan para pewaris Nabi, kebiasaan kita, kebiasaan yang disenangi Kanjeng Nabi, ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, melakukan kebaikan, jauhi segala larangan, wis itu aslinya, ya, kan gak macam-macam, ya, tapi kok angel, ya, ya, kita kan cuma diperintahkan 2, ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, wis 2 itu tuh sebenarnya, ya, tapi kok ribet, kok ruwet, ya, kadang sih mempertanyakan kenapa kita harus diperintahkan begini, ya, makanya ada orang Badui wong sing polos, ya, teko nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah,
ya. Idza amiltu amalan ya, lek aku melakoni ya satu perbuatan, idza ahramtul halal haram wa akhlaltul halal adkhulul jannah ya. Mek ngono to. Ya Rasulullah, aku lek nglakoni sing halal terus mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga? Ya. Kewajiban tak lakoni, syariat tak lakoni, terus gak tak tambahi. Ya. Masih to, Bu? Gak aku yo gak salat sunah, mesti gitu loh ya. Yang penting syariat tak lakoni. Ya, apakah aku masuk surga? Bala, iya. Kau masuk surga, ya wis. Matur nuwun, mulih. Ya, makanya setelah orang ini beranjak pergi, Rasulullah ngendikan kepada sahabat, lek kon kepengin wong ahli surga ya iki. Ya. Wonge polos, ya. Ya wis pakai tak perintah tak jalanno, sing dilarang tak adoi. Wis gitu tak lho sebenarnya. Ya, wis kon masuk surga. Beda dengan yang sekarang kan keminter. Ya, keminter, kadek minter. Nah, itu diperintahkan sholat itu gak ada urgensinya dalam kehidupan kita. Ya, buang-buang waktu aja. Naudzubillah min dzalik. Ono kan ya, wong sing gak ngono iku. Ya, sholat gak ada pengaruhnya sama kehidupan kita. Ya, sampai ada ya seorang itu ya. Ada seorang pemuda, ini kisah nyata ya. Semoga kita jauhkan dari seperti ini. Ya mungkin karena mereka pergaulannya salah. Kalau seorang pemuda dia ngaku, saya ini sudah sholat. Ya, awis sholat bener. Ya, sholatku tak cukup. Kenapa kok enggak ada perubahan di dalam hidupku? Kok hidupku gini-gini saja. Akhirnya aku memutuskan jadi orang ateis. Ya, memutuskan jadi orang ateis. Gak membalik murtad, naudzubillah min dzalik ya. Ya kita gak bisa sepenuhnya menyalahkan pemuda tersebut. Ya memang salah. Ya. Tapi apakah orang di sekitarnya ya tidak menjalankan kewajibannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membimbing pemuda tersebut. Yang seperti ini banyak sekarang ya. Banyak, bahkan kadang di lingkungan kita sendiri, kadang kita punya teman ya. Lho enggak salat ta ngono. Nitip ae. Ya. Nitip ae ya. Seakan-akan ya wis kalau pentingnya sholat, yang penting golek duit gitu tok. Ya. Kita harus mengingatkan ya. Tapi kalau kita kan wis sampean wis ngerti loh, sholat itu wajib ya, isi urusane sampean dhewe gitu ya. Minimal seperti itu. Ya. Itu sholat tanggung jawab ya. Sholat itu bukan masalah kaya atau tidak, itu kewajiban. Kewajiban dari hal yang seperti itu saja ya. Makanya orang Badui tadi sampai dijawabkan ke Nabi, kalau pengen ngomong ahli surga ya iku ya. Setakon gak nek kok ya. Ya wis lah. Sami'na wa ata'na. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Lutfi fa idza qamatis sa'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qamatis sa'atu in hatta 'alaihi malakul hasanati wa malakus sayyi'at. Fantashato kitaban ma'qudan fi 'unuqi, thumma hadra mahu wahidun sa'ikun wa akharun syahidun. Ya, gini ya. Kalau sudah sesi tanya jawab di alam kubur selesai, ya. Sesi rahim sudah selesai, sesi alam dunia saat ini kita, ya. Kemudian sesi alam kubur, ya, selesai, tinggal nunggu sesi yang selanjutnya. Ya, apa itu? Fa idza qamatis sa'ah. Kalau sudah kiamat itu terjadi, ya, in hatta 'alaihi malakul hasanat wa malakul sayyi'at, ya. Kalau sudah kiamat terjadi, kita dibangkitkan dari kubur, digiring kepada mahsyar, ya, datang dua malaikat yang membawa kebaikan dan membawa keburukan, ya. Fantasyato kitaban ma'qudan fi unuqih, memberikan satu kitab yang besar, ya, kitab yang besar ditaruh di tengkuk kita, ya. Jadi kok nggawa catatan ini, ya, ditaruh di tengkuk kita, ya. Nah, jadi kita itu nanti masing-masing membawa catatan amalnya, ya. Jadi di sini, ya, ma'qudan fi unuqih,
Ada yang mengatakan ma'khudun fi nur itu diikat, digantung ini loh ya. Di depan kita. Ya. Jadi seperti kerbau ya. Jadi kayak kelontengan yang gede, keberatan dengan kelontengan tersebut. Terus wa ma'ahu wahidun sa'ikun wa akharu syahid. Ya. Ono siji kanan kiri sing bagian nyekel. Ya. Kanan kiri sing bagian nyekel. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura. Ya, ada dua golongan. Mereka yang dikasih kitab dari sebelah kanan. Ya. Niki kitab panjenengan. Ya. Fa sawfa hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Oh, nggih matur nuwun. Monggo menika dihisab ya. Di catatan amal ngono ya. Catatan amal. Oh, niki jenengan jenengan nanti nglakoni nglampahi kesayan apa perkawis mboten sae, tapi di ngapura kali Gusti Allah. Soalnya jenengan nanti ngeten. Nggih leres ya. Tapi sing jawab anggota badan kita. Ya. Semoga kita seperti itu ya nanti. Ya, atau perlu gak usah dihisab sekalian ya. Harapannya kan seperti itu. Tapi faman utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang dikasih catatan amalnya dari belakang punggung ini. Wis kiwa teko mburi. Ya. Wis kiwa teko mburi. Misalnya aku nang Alwi. Ya. Wih Alwi, jono catatane barang wih. Lihat. Jadi sebelah kiri. Kan enggak sopan. Ya. Ini sih, itu loh, kan enggak sopan, kurang sopan kayak gitu. Ya. Tapi kalau dari kanan, oh iya, siap ini ya. Ya itu nanti kau ngomong kayak sebelah kiri. Ya. Fasaufa yad'u thubura ya. Dia akan berdoa teriak-teriak memanggil subura. Aduh. Cilaka sekali aku. Di dalam ayat yang lain apa? Lu pernah dengan kitab lain. Apakah catatan ini? Ya Rob. Apa catatan ini? Ya, yang kami dapat ini. Ya, tidak ada satupun perbuatan sudah tertulis di sini. Ya. Malihat kadzaba saghiratan aw kabiratan illa ahsaha wa yajidu ma amilu hadira. Surat apa itu? Al-Kahfi ya, sampai ke apa saya seringnya moco ya. Ya apa lengkapi? Lut. Oh David sing sering moco. Ya Bu, sing lek kemis sering rutinan iki. Maksudnya sering rutinan sunnah malah Jumat iki lho apa? Ya. Kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba di dalam ayat yang lain. Nah, balik la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dikasih catatan amal ya yang gak luput dari cilik gede wis ditulis. Ya wis ono catatan lengkap iku ya. Lek saiki kan kalau sekarang kan wijarin catatan halaman tadi ya terangane ya. Iya. Catatan halaman apa depo corporation Mas. Ya. Nah, kalau sekarang kita itu timeline ya, Liv ya. Nah, coba ya, kita aja ngeliat timeline kadang isin ya. Alwi ndelok timeline ini. Aku juga anaknya tahun ini ya. Ambil ngajakan Levi sampai wah gini. Ya. Ya, statusnya kok gini ya. Ya, mono Hilmi misalnya ndelok statusnya waduh, ben kok gini. Rasanya ada kadang kita ada rasa malu, ben kok iso kok gini ya. Ya, itu aja kalau kita seperti itu paling sih iso wis tak hapus postingan nih. Ya. Tapi nanti di hari kiamat gak bisa kayak gitu. Ya, sing delok wong akeh. Ya. Sing delok wong akeh, ya. Coba misalnya kita aja misalnya kumpul ambek kanca ngene ya. Moro-moro ngomong, "Ya Farid, lucu catatan ngene to." Ya, sing elek lah guyu ngakak kabeh kan ya. Waduh, diono kon ngene ya sam ya. Iya, YouTube kok ngene ya. Oh, ini misalnya iku lho David dinta peno tahun ngene, ngakak kabeh barang-barang ya. Kita satu teman aja kadang ya orang ada rasa mahal wis ojo atarek wis salah gitu kan ya. Tapi nanti di hari kiamat gak ada yang seperti itu. Ya.
izin, ya malu tapi sudah nggak bisa apa-apa. Ya, bagaimana tidak? Kita nggak pakai baju sama sekali, ya, di hadapan semua umat manusia. Kita bawa catatan kita, ya, ambil dicocokno ini layar besar ini, ya, diperlihatkan, ya, itu loh, konven tahun ini, ya, semuanya tidak akan ada yang terlewatkan, ya. Nah, kemudian terus summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaddamakum ka'amran 'aziman ma taqdirunahu. Fasta'inu billahil 'azim. Zakarahul Hafidz As-Suyuti. Zakarahul Hafidz As-Suyuti. Oh, hilang tulisannya. Hah? Ojo eling nih FB. Kok eling timeline FB dadano? Rahimahullah ta'ala fi Syarhi Sudur, ya. wa qala akhrajahu Ibnu Abid Dunya wa Abu Nuaim. Nuaim. Ya ini ya. Makanya sampai kita itu diwanti-wanti sama Kanjeng Nabi, ya. Inna qaddamakum la amrun adiman ma takbirunahu, ya. Di depan kalian itu ada satu urusan yang sangat besar, perkara yang sangat dahsyat, yang kalian itu tidak akan mampu untuk melewatinya, ya. Ma takdirunahu. Fasta'inu billahil azim, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu di dalam surat Al-Fatihah ketika kita sampai lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu tanam dalam hati kita. Tidak hanya kita itu minta sama Allah Subhanahu wa taala nasta'in pertolongan ketika di dunia, tapi juga minta di akhirat. Ya. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, ya, sendirian pas sholat itu juga resapi dalam-dalam, ya Allah ya Rabb, ya. Iyyaka na'budu, kepadamu lah aku beribadah, ya. Maka kita minta iyyaka na'budu artinya kita di dunia, ya. Wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka nasta'in kepadamu lah aku meminta pertolongan nanti ketika dahsyatnya hari kiamat. Makanya sampai saat itu orang-orang kafir, ya laitani kuntu turoba, sampai angen-angen, ya Allah ndelok dahsyate koyo ngene iki, ya kok semoga aku dilahirno dadi bleduk lak mari, ya wis, ya selesai sudah, ya. Bahkan hewan pun mereka juga nanti dihisab, hewan itu, ya, hewan sing macan yang makan, ya misalnya makan rusa, ini nanti jika dihisab, ya, jangkrik, ya, jangkrik loro ndek jodipan tahun ini didu ambek alwi loro iki tahun. Iki njaluk dihisab pisan iki. Ya. Hewan itu juga nanti akan melakukan pembalasan satu sama lain, ya. Macan mangan apa? Mangan rusa. Nanti di hari kiamat balasan ganti kisos, ya. Rusai mangan macan, tapi setelah itu selesai mari wis, ya. Tidak dengan manusia, ya. Ojo bayangno, tapi saiki gampang bayangno wi. Kari wong apa jenenge gawe bayangno alwisilat wis iso ya li. Ya. Oh di hall ngene wong telu merem langsung Wing Chun ngono. Iya. Tambah Wing Chun. Apalagi hanya sekedar rusa makan harimau gampang iku, ya. Sprome wis iso ya. Kok ngono tok, ya. Jadi aja digawe anu lho wi, kok moro aku kok foto moro kok gawe ngono. Mana-mana digawe thumbnail di YouTube itu. Ya aku ya gak apa-apa. Moro Hilmi datang digawe ngono. Apa? Oh ya, ada sepeda yang di mobil itu. Inggir nek misalnya ada sepeda di sini. Lho ta bagai sama tuh ta. So mulai menit subuh kan kayak Alvin sepeda ditinggal kan. Sebelah kini terus semua. Iya, kena sing pinggir ini yang
Jadi itu ya, di depan kalian itu ada perkara yang sangat besar. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Zakarul Hafidz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala fi Syarh Sudur ya. Kemudian ditakhrij oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya wa Abu Nuaim ya. Nah, kemudian Al-Haditsani Al-Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilmi lanjutkan al-hadits tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytu al-bariha ajaban ra'aytu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut liyaqbida ruhahu faja'ahu biwalidayhi faraddahu anhu wa ra'aytu rajulan min ummati qad busita alayhi 'adabul qabr فجاء وجوده فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فخلصه min bainihim ya. Jadi kalau kita lihat dari hadis yang pertama tadi ya, al-hadisul awal sampai akhir ya, itu ternyata sesingkat itu ya kehidupan kita itu sampai alam akhirat ya, sedilu ya. Ya. Jadi cuma sesaat ya. Yang lama itu di akhiratnya ya. Orang hidup di dunia 60 sampai 70 tahun, tapi di alam kubur menunggu datangnya kiamat berapa tahun ya, Allah a'lam ya. Bisa jadi ratusan juta tahun nih. Ya, bisa jadi ratusan juta tahun baru kiamat ya. Allah alam bisawab. Nah, kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Kemudian beliau bersabda, saya melihat tadi malam satu peristiwa. Ya. Saya melihat tadi malam satu peristiwa. Ya ini ya. Saya melihat seseorang dari umatku datang malaikat maut untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu biruli walidayhi fardo'anu. Ya, ternyata datang amalan dia itu bakti sama orang tuanya, maka ruhnya tadi tidak jadi cabut. Artinya apa? Birrul walidain menambah panjang umur. Ya, itu poinnya yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita 'alai adzabul qabr. Aku lihat seseorang dari umatku itu sudah dibokingkan, wis dikaflingno azab kubur ya, nanti ketika dia akan mati ya. Faja'ahu wudu'uhu fastanqadhahu min dzalik. Ternyata datang istiqomah dia jaga wudu, dan amalan menjaga wudu tersebut menyelamatkan dia dari siksa kubur ya. Jadi kalau kita itu istinjaknya benar ya, toharohnya benar, kita kencing ya sampai bersih ya, pastinya sambil duduk ya, kencing sampai bersih, wudhu dengan sempurna. Kita jaga itu tok loh ya, kita bisa jaga itu aja, kita selamat dari siksa kubur ya. Ringan kan, tapi kayak angel ya dilakoni, tapi hari itu kita harus bisa ya, harus bisa. Bayangno wis ya, kon nang jeding, aduh ya Allah, ini kok nggak aku selamat nang adab kubur gitu, til cek bersih. Iya, ya, gareku gak bersih, aku kok disiksa tuh adab kubur. Pernah kan kita mendengar hadis, Kanjeng Nabi melihat ada orang disiksa karena apa? Karena tidak bersih ketika dia ya istinja, ya akhirnya menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, dari situ aja. Dan dari hadis ini, orang jaga wudhu, ya dia sempurnakan wudhunya, selamat dari siksa kubur. Orang itu kalau sudah selamat dari siksa kubur,
fama ba'dahu aisar. Maka untuk sesi selanjutnya akan lebih gampang. Ya. Jadi yang pertama, bakti sama orang tua, ya, itu bisa menyebabkan panjang umur, ya. Baik panjang umur dalam arti yang sebenarnya, ataupun barokah umur, artinya umur kita tetap tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa ra'aitu rajulan min ummati qad ikhtawshathu, ya, asyayatin. Aku melihat salah satu dari umatku itu mereka itu kanan kirinya, ya, dikelilingi oleh syaitan. Ya, kanan kiri kadang kita kan tidak sadar. Kanan kiri dikelilingi oleh syaitan ini apa maksudnya? Ya, orang setan sing keliling di sebelah telinga kita, membisikkan. Ya, membisikkan, ya, wis salate engko ae. Ya, ojo sedekap ibadah. Hidup di dunia cuman sekali. Ayo kita nikmati. Ya. Datang lagi setan yang di kepala kita. Ya, menggembuskan apa? Ragu-ragu kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istilah, ya. Masa depan ini kok bakalan kayak gini, ya. Kono ojo mikir ibadah tok, ya. Sing penting golek duit, ya. Isuk duit, awan duit, bengi duit, ya. Tidak ada duit tidak bahagia. Yes. Pokoknya menanamkan seperti itu tok wis. Ya. Datang lagi setan ke dada kita. Ya. Membisikkan rasa was-was. Datang lagi setan ke kedua mata kita. Ya. Untuk apa? Melihat kejelekan orang lain, ya. Melihat sesuatu yang diharamkan. Datang lagi setan gawa madu. Ya, dioleskan ke mulut kita. Ya, saya dalam kitab apa? Fawaidul Mukhtari disebutkan di ono setan itu nggawa talim mek nggawa madu di ngarep masjid. Ya, jadi ada orang sholihin, minas sholihin itu keluar dari masjid ngelihat. Jadi kalau dulu itu, ya, saking orang-orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka itu bisa ngelihat ketok. Ya. Setan, ya, iki setan ngarep, ya. Kayak saiki kan kesetanan. Ya. Saiki gak ketok setan, tapi yuk bocah rene setan mlebu nang awake. Iya, yo. Ya. Cek iso joget-joget yo. mangan beling temenan ya. Jadi kesurupan tapi kok sadar kamera. Ya, kesurupan kata alwi kok ero. Langsung ngepat guyu. Aduh, nawak dhewe rek yang ngono ya. Kalau kesurupan tapi kok ngerti lagi ndok bosok ya wi ya. Punya dendam apa sing ngekek ndok bosok iku. Jadi itu. Jadi orang sholihin ini ketika mau masuk ke masjid ngelihat ada setan itu dua, bawa madu sama bawa tali, ya. Apa yang kamu perbuat wahai laknat, ya? Untuk apa itu? Kata setan, madu ini untuk tak oleskan ke mulut orang-orang supaya mereka itu seneng ghibah, seneng namimah, ya, seneng ngomong elek wong, ya. Dan terus tali itu buat apa? Tali ini saya buat orang-orang yang keluar dari masjid tak cancang, ya, tak giring kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setan itu, ya, menggoda manusia dari berbagai arah, ya. Baik lewat kepala, mata, ya, anggota tubuh kita, ya. Maka disebutkan faja dzikrullah fakhallasahu min bainihim. Maka datanglah amalan zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala fakhallasahu min bainihim. Menyelamatkan orang ini dari godaan syaitan tersebut, ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam, ya. Bisa dengan salat, ya, bisa dengan membaca Al-Qur'an. Tapi zikir yang paling afdhal adalah thalabul ilmi. Ya. Itu mengalahkan semuanya. Ya. Makanya majelis zikir itu adalah majelis yang membahas halal haram. Ya. Ya, majelis sholawat juga bagus.
baik ya. Tapi lebih baik adalah ketika majelis tersebut membahas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah a'lam bis shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta